Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang peralihan hak atas tanah atau primer melalui pemasukan tanah dan bangunan menjadi setoran modal perseroan atau imbreng. Kami dari kelompok 4 bernama saya Michael Stipenaro sebagai pembaca pertama. Nanti akan selanjutnya dibaca oleh Leonardo kedua, dan yang terakhir yang ketiga yang akan membaca Noel Simanulang. Demikian presentasi. Imbreng adalah istilah dari bahasa Belanda yang berarti penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau harta. Imbreng tanah jadi setoran modal secara aturan penyerahan tanah merupakan objek PPN sehingga dianggap terjadi penjualan atas tanah yang kemudian disetor menjadi modal perseroan. Atau perseroan bisa dianggap membeli tanah dan bangunan dalam waktu bersama ada setoran modal dari salah satu pemegang saham. Jadi, pemegang saham yang ingin menyertakan aset non tunainya ke dalam perusahaan sebagai bentuk investasinya. Proses penyertaan aset non tunai ini disebut dengan imbreng yang bisa berupa tanah dan bangunan atau HM, HGB, dan HGU maupun hak milik atas satuan rumah susun. Proses penyertaan atas model dalam bentuk non tunai atau disebut dengan imbreng ini tentu saja harus memperhatikan beberapa hal dari segi peraturan termasuk untuk keperluan perpajakan. Karena aset yang disertakan sebagai modal bukan dalam bentuk tunai atau uang, maka aset ini harus dilakukan penilaian dari jasa penilaian profesional dan independen, di mana cara penilaian penyertaan modal yang berupa tanah dan bangunan maupun satuan rumah susun ini harus dinilai berdasarkan pada nilai wajar dan disesuaikan dengan nilai pasar. Dengan begitu, nilai dari tanah maupun satuan rumah susun ini ditafsir sesuai kondisi pasar pada saat itu. Ketentuan perpajakan untuk imbreng. Pada dasarnya, proses perpajakan ini dilakukan sama halnya dengan mekanisme jual beli seperti biasanya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan atas tanah yang disertakan sebagai modal ini di mata perpajakan ini ialah karena pemilik tanah akan bisa mendapatkan saham yang nilainya sama dengan nilai tanah yang ia serahkan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Nanti presentasi yang kedua akan dibacakan oleh Leonardo Sian dan presentasi yang ketiga akan dibacakan oleh Noel Simanulang. Terima kasih. Halo semua, saya Leonardo. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya bernama Mikael. Cara untuk melakukan proses imbreng. Karena pernyataan modal atas tanah maupun rumah susun ini harus sah dan legal di mata hukum. Memasukkan tanah dan bangunan maupun rumah susun sebagai penyertaan modal perusahaan itu artinya aset pribadi tersebut sudah sepenuhnya menjadi kekayaan milik perusahaan. Pernyataan modal non-tunai ini bisa disertakan bersama dengan Anda melakukan pendirian perusahaan, tetapi dalam hal PT masih dalam proses pengesahan. Bisa ditanyakan ke notarisnya, sudah sampai di mana proses pendaftaran pada sistem administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM. Jika sudah dalam posisi
Tidak keberatan, Menteri sebaliknya menunggu SK Menteri keluar, baru dilakukan RUPS. RUPS itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk mengubah anggaran dasar dan pelaksanaan imbrek atas aset-aset yang dimaksud. Karena jika dilakukan di tengah jalan akan menghambat proses SK Menteri. Namun, jika masih dalam proses entry, data Dian 1, bisa dilakukan permohonan pembuatan akta perubahan atau perbaikan yang mengubah tentang setoran modal yang dimaksud. Akan tetapi, bila pernyataan modal perusahaan non-tunai ini setelah perusahaan didirikan dan telah beroperasi, maka Anda harus melakukan penambahan modal ini melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS luar biasa, seperti yang sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 41 ayat yang pertama. Terima kasih. Dalam beberapa peraturan seperti di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, kemudian diatur pula dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 dan berbagai peraturan lainnya. Penyertaan aset non-tunai dalam PT ini harus dilakukan dalam sistem Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPS-LB yang dibuat akta notaris yang lalu dilaporkan ke Kemenkumham. Perubahan modal karena pemasukan tanah dan bangunan tersebut menjadi modal PT. Kemudian dilaksanakan ditandatangani akta pemasukan di hadapan PPAT. Juga harus menyelesaikan urusan Anda terkait dengan perpajakan aset tanah dan bangunan maupun rumah susun tersebut. Setelah itu, kemudian pendaftaran tanah pemeliharaan data untuk melakukan balik nama hak atas tanah dan bangunan maupun rumah susun tersebut menjadi nama PT. PT atau perseroan terbatas merupakan persekutuan modal di mana harta PT terpisah dari harta pribadi pemegang saham. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, para pendiri atau calon pemegang PT menyetorkan modalnya dalam bentuk uang tunai, aset maupun goodwill atau kecakapan atau nama baik. Kesimpulan, pemegang saham menyetorkan modal dalam bentuk aset pribadinya ke dalam harta kekayaan PT, maka hal tersebut harus diperhitungkan dengan sejumlah saham. Perbuatan hukum dimaksud disebut sebagai inbrand atas setoran berupa aset dimaksud. Selanjutnya harus dilakukan balik nama dari semula atas nama pemegang saham menjadi atas nama PT. Terima kasih.